Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan minta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan Yesus menolong ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus, memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah nanti. Kita buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami silakan pada tim musik. Monggo, juga tim pujian, silakan. Puji Tuhan, salam semuanya. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara online. Betapa rindunya kita untuk bisa bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, pada hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Kita tundukkan kepala kita sebentar. Kita masuk dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau baik bagi kami. Engkau senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat hari ini. Pada pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang melayani kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau menguduskan ruangan ini, dan biarlah Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu. Engkau penuhi kami dengan sukacita daripada Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh menerima lawatan jamaah. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir tengah kami ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Engkau masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di tengah ibadah kami Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kami rindu Indonesia Kau pulihkan Tuhan. Amin. Mungkin pada saat ini pandemi buat kami takut, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan negara kami. Amin. Engkau akan memulihkan Indonesia kami Tuhan. Biar Indonesia kami mengalami kemerdekaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Matius Tuhan. Engkau berkati beliau untuk setiap usaha pekerjaannya, apa yang beliau kerjakan Kau berikan keberhasilan Tuhan. Untuk keluarganya Kau berikan kami sejahtera-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Kau dimanapun mereka berada. Mereka berkati mereka, beri mereka kesehatan, kekuatan, sukacita baru, semangat yang baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Mungkin persembahan kami tidak seimbang dengan pemberian Engkau, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melayani persembahan kami Tuhan. Kami tidak hanya memberikan harta kami Tuhan, tapi kami juga memberikan hidup kami. Kami memberikan diri kami Tuhan, biar diri kami dimanapun kami berada. Kami bisa menjadi terang-Mu Tuhan. Kami bisa melayani apa yang Kau ajarkan buat kami. Ya Tuhan, semua doa kami, ya Tuhan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia mengerti apa yang jadi kebutuhan kita. Dia yang menyediakan setiap keperluan kita. Mari kita yang percaya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau setia,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa yang penuh dengan cinta dan kuasa. Kami naikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, mengasihi seluruh jemaat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Tolong kami, berikan hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema istimewa, atau bahasa kerennya spesial. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa senangnya seseorang ketika dispesialkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah pesan nasi goreng spesial pasti lebih istimewa. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya dispesialkan, kita akan merasa senang, istimewa, tersanjung, merasa lebih dari yang lain. Kita juga akan diperlakukan lebih dari yang lain. Itu namanya istimewa atau spesial. Orang bilang dikasih jempol. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita orang-orang Kristen atau umat pilihan Allah adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang jempol. Artinya apa? Artinya kita diperhatikan lebih oleh Allah kita dibandingkan orang lain. Ada 3 hal yang membuat jemaat Tesalonika atau orang Kristen istimewa. Yang pertama, di 1 Tesalonika tadi, yang ketiga, ayat yang ketiga, 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu. Pekerjaan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara menanam benih di tanah, yang diharapkan adalah buahnya. Nanam pohon mangga yang diharapkan adalah buah mangga. Nanam jeruk yang diharapkan adalah buah jeruk, dan seterusnya. Umat Tuhan, ketika Allah juga menanam Bapak Ibu dan saya di mana kita berada, itu artinya kita ditanam di sana. Yang diharapkan oleh Tuhan kita apa? Buahnya. Yang diharapkan adalah buahnya. Buahnya apa? Buahnya adalah kita melakukan sesuatu yang baik, berdampak buat orang lain. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen ketika ditanam di suatu tempat, mereka tidak memberi dampak yang positif. Mereka justru memberi dampak yang negatif. Ada Bapak Ibu Saudara melihat orang-orang seperti ini? Ada banyak orang-orang Kristen yang justru membawa temannya tidak kepada jalan kebenaran, tapi mereka justru membawa temannya ini ke dalam jalan maksiat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengaku beriman namun tak terlihat buah secara rohani. Saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Saya
paling cinta Tuhan. Saya paling cinta pelayanan. Tetapi ketika keluar dari gereja, tidak menghasilkan buah. Aduh Bapak Ibu, sayang, sangat disayangkan. Mari bersama-sama ketika kita mau menjadi orang-orang istimewa, kita harus mengerjakan pekerjaan iman yang menghasilkan buah. Ya, hasilkan buah. Ketika tetanggamu butuh pertolonganmu, hasilkan buah, tolong mereka. Ketika temanmu melakukan hal yang gak baik, tarik temanmu supaya menghasilkan buah yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, menjadi orang-orang istimewa. Iman akan berbuah jika iman itu dipraktekkan. Ada banyak orang Kristen sudah dengar firman Tuhan, betul, sudah dengar setiap minggu, bahkan setiap hari. Tetapi untuk mempraktekkan firman Tuhan, mereka masih bilang, Tuhan, sebentar lagi Tuhan, jangan hari ini Tuhan, masih ada hari esok Tuhan, dan seterusnya. Iman perlu dipraktekkan. Jika nggak ada praktek, tidak ada kenyataan. Atau tong kosong berbunyi nyari. Iman tidak bisa hanya diperkatakan, hanya di mulut saja. Tetapi iman harus dikerjakan. Iman harus memproduksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berkata saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya harus melakukan pekerjaan baik, tetapi saudara tidak melakukan pekerjaan baik, berarti saudara belum produksi. Kalau dalam hidup manusia, masa produksi itu adalah masa usia 20 sampai dengan 50 tahun. Itu masa produktif. Anak-anak muda sekarang, ayo, kalian masih muda, produksilah karya-karya buat Tuhan. Bekerjalah luar biasa di luar sana, jadilah berkat buat banyak orang. Iman harus produktif atau memproduksi karya-karya. Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Yakobus 2 ayat 17 sampai dengan yang ke-18. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau jenengan dan saya mau istimewa di hadapan Tuhan, yang kedua adalah hasil usaha kasihmu. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah pekerjaan imanmu, yang kedua adalah usaha kasihmu. Ada banyak orang menilai orang Kristen itu dari mana? Orang Kristen memiliki kasih yang lebih dari orang lain. Tapi ketika orang Kristen kehilangan kasih, orang di luar sana tidak bisa membedakan mana yang Kristen dan bukan Kristen. Mana yang mencintai Tuhan dan tidak mencintai Tuhan. Karena apa? Kehilangan kasih. Hari-hari ini ada banyak orang kehilangan kasih. Ada banyak orang kasihnya hambar. Anak memberontak terhadap orang tua. Orang tua tidak sabar lagi ketika mendidik anak yang brutal. Anak-anak mulai memberontak terhadap guru-guru. Mereka tidak suka dididik. Kasih mulai hilang. Kalau Bapak Ibu belajar dari 1 Korintus 13, di sana tentang kasih, jangan bisa baca di sana. Apa seharusnya yang dilakukan oleh orang Kristen? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Anak-anak sekolah minggu bisa ngomong seperti itu. Tetapi banyak di antara kita orang Kristen yang gak sabar ketika mendidik anak. Ketika orang tua kita yang sudah mulai sakit-sakitan, kita gak sabar. Kasih kita mulai pudar, kasih kita mulai hambar. Apa yang seharusnya kita lakukan? Usaha kasih. Bapak Ibu Saudara, ternyata kasih itu perlu usaha. Kalau kita nggak berusaha,
berusaha untuk mendapatkan kasih atau untuk melakukan kasih. Kita nggak bisa. Beberapa minggu yang lalu saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang empati dan simpati. Masih ingat? Kalau simpati, Bapak Ibu berbelas kasihan, tapi hanya sebatas di mulut. Kasihan ya, mesakne ya, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Sedangkan empati, ketika kita berbelas kasihan, tetapi disertai tindakan. Hari-hari ini banyak orang yang berdampak pandemi. Ayo buktikan kasihmu, buktikan kekristenanmu sebagai orang-orang yang cinta Tuhan. Kasihmu, layani mereka yang hari-hari ini berdampak pandemi dengan berbagai cara. Ada banyak cara, ya. Kasih harus dipraktekkan, kerja keras dan berkorban. Kasih itu harus ada kerja keras. Usaha Bapak Ibu Saudara harus kerja keras. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kasih itu perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita, kasih kita nggak akan jadi nyata. Hal yang ketiga yang membuat kita orang-orang Kristen istimewa. Ketekunan pengharapanmu. Saya akan bacakan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mengalami keputusasaan karena berbagai persoalan hidup saling tindih menindih, sehingga untuk bernafas saja susah. Saya masih ingat ada seorang teman berkata kepada saya, ketika engkau dalam keputusasaan, engkau nggak perlu banyak pengharapan, cukup satu saja pengharapan, maka segunung persoalanmu itu akan bisa teratasi. Orang yang memiliki pengharapan ibarat seseorang yang mengalami sakit koma dan dia bisa melampauinya, bahkan bisa hidup sehat. Pengharapan dalam Yesus membuat orang-orang tekun, tabah, kuat, setia, dan taat. Akan tetapi ada banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka mengalami persoalan hidup, mereka justru tidak lagi tabah, tidak lagi kuat, tapi mereka justru lari dari Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau menjadi orang-orang istimewa yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sehingga ketika kita yang punya pengharapan itu bisa menolong orang lain juga memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Kekristenan itu ibarat perlombaan hidup. Perlombaan itu pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau dimenangkan atau mau menang? Semua orang Kristen mengangkat tangan, saya mau menang. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang mau menang itu, mereka tidak mau mengikuti lomba. Aneh ya, orang mau lomba, tetapi mereka tidak mau mengikuti perlombaan. Maunya menang, dapat hadiah, tapi nggak mau ikut lomba. Kira-kira bisa menang nggak? Nggak bisa dong. Yang menang dapat hadiah ya ikut lomba harusnya. Dan yang ikut lomba harus mengikuti aturan perlombaan. Kalau nggak ikut peraturan perlombaan pasti didiskualifikasi atau tidak diperbolehkan ikut lomba. Orang-orang Kristen seharusnya ikut lomba,
memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika mereka bisa memenangkan perlombaan itu, hadiahnya bukan emas permata dunia, tetapi hadiahnya adalah mahkota surga. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Masih mau jadi orang-orang Kristen istimewa? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mau jadi orang Kristen yang istimewa. Oleh karena itu, haruslah kita menjalankan 3 hal tadi. Yang pertama, kita harus melakukan pekerjaan iman yang menghasilkan buah. Yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki usaha kasih. Kita harus mewujudkan kasih kita. Dan yang ketiga, kita tekun di dalam pengharapan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat membangun jiwa yang berapi-api di dalam Tuhan menjadi orang yang istimewa. Tetap kuat imanmu di dalam Tuhan, tetap bekerja, berusahalah tentang kasih-Mu, dan jangan berputus asa, karena Tuhan memberi pengharapan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena memiliki Allah yang seperti Engkau. Berikan kami kekuatan untuk kami menjadi orang-orang istimewa. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, pekerjaan iman kami menghasilkan buah. Usaha kasih kami boleh berdampak buat orang-orang di sekitar kami. Bahkan Tuhan, kami boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ketika kami mengalami banyak masalah, namun hati kami tetap terpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita